Ini sebetulnya pelajaran bagi siapapun, mau yang kaya, miskin, yang punya jabatan ataupun tidak, sehebat apapun Anda harus meletakkan kepala Anda yang mulia dari bagian tubuh Anda ke tempat yang rendah, yaitu di bawah. Ini pendidikan untuk kita benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita memiliki segala-galanya. Karena segala-galanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib yang kami sajikan setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan daripada rukun-rukunnya sholat, yang insya Allah seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf, yang mana sudah kita ikuti bersama beberapa episode-episode sebelumnya, mulai dari rukun sholat yang pertama hingga rukun sholat yang terakhir kemarin kita bahas, yaitu tentang iktidal. Jangan lupa untuk Anda para pemirsa untuk senantiasa memantau perkembangan daripada channel YouTube Majelis Al-Ibadat dengan cara mensubscribe, kemudian menekan tombol lonceng sehingga bisa mengikuti setiap notifikasi yang kami sajikan untuk Anda. Dan jangan lupa untuk selalu share, kemudian like dan komen beberapa video yang insya Allah akan kami bagikan kepada Anda. Dan baik, tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita sapa guru kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustadz Umar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya, meskipun cuaca silih berganti. Iya, mulai agak ekstrim nih Ekstrim, suasananya. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin. 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 Baik, guru kita insya Allah sudah siap untuk menyampaikan atau menyambung kembali pembahasan mengenai rukunnya sholat, yang insya Allah akan melanjutkan kembali daripada pembahasan rukun sholat yang ke berapa nih Ustaz? 8 Ke-8 Ke-8 atau 9 ya. Yang mana kemarin kita ikuti di episode terakhir, yaitu tentang rukun sholat iktidal. Kali ini insya Allah akan kita bahas tentang sujud. Baik, langsung saja untuk Anda pemirsa daripada channel YouTube Majelis Al-Ibadat, bisa kita ikuti bersama pembahasan dari guru kita mengenai rukun sholat yang ke-8 atau ke-9, yaitu tentang sujud. Betul Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan daripada rukun sholat, yaitu sujud. Kemarin sudah kita bahas iktidal, sebelumnya juga kita bahas ruku, baca Fatihah, takbiratul ihram dan berdiri. Kali ini tentang sujud, yang mana termasuk salah satu rukun fi'li, ya, rukun fi'li yang harus dikerjakan. Sujud itu dalam arti bahasa adalah al-khudu wa tadzallul, merendah, tapi bukan kepada manusia, merendah kepada Allah. Karena itu sebagian ulama mentafsiri makna hadis dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, itu adalah orang-orang yang sangat khadi, mutazallil, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar sujud meletakkan kepala ke tanah, tapi hatinya yang sujud, hatinya yang merendah. Karena kalau diartikan hanya sekedar sujud itu sudah dekat dengan Allah, banyak orang yang sujud tapi pikirannya
pasar, di pekerjaan, di barang, di kekayaan dan lain sebagainya. Ini tidak dikatakan orang yang paling dekat. Yang paling dekat adalah hatinya seseorang yang ketika dia benar-benar merasa butuh kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariah, arti daripada sujud, artinya ini hubungan kalau sudah syariah, yaitu di dalam sholat, wat ujab hatil musalli alal musalla. Orang yang sholat meletakkan dahinya ke tempat sujud. Ini sebetulnya pelajaran bagi siapapun, mau yang kaya, miskin, yang punya jabatan ataupun tidak, sehebat apapun Anda harus meletakkan kepala Anda yang mulia dari bagian tubuh Anda ke tempat yang rendah, yaitu di bawah. Ini pendidikan untuk kita benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita memiliki segala-galanya. Karena segala-galanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika seseorang itu meletakkan dahinya ke tempat sujudnya, itu dikatakan sujud. Nah, ini dalam segi pembahasan masih definisi. Nah, di situ tentunya untuk seseorang yang sholat kepingin sujudnya itu sah, mau tidak mau dia harus melakukan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sujud itu yang pertama tentunya harus sah apa yang dilakukan sebelumnya. Seperti kemarin pembahasan di i'tidal, pembahasan di ruku. Kalau kita sujud padahal i'tidal kita nggak sah, maka sujud kita juga nggak sah. Kalau kita sujud tapi ruku kita nggak sah, wong i'tidalnya aja nggak sah, apalagi sujudnya. Nah, maka itu harus sah dari sebelumnya, baru sujudnya dianggap sah. Kemudian ada tambahan beberapa syarat lagi di dalam Safinatun Najah. Di dalam Safinatun Najah disebutkan syurutus sujudi sab'atun, ada 7. Yaitu an yasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud menggunakan 7 anggota. Nah, 7 anggota itu apa? Dahi. Kemudian 2 telapak tangan, lutut, dan perut jari kaki. Ya, perut jari kaki. Itu 7 anggotanya. Masalah yang sering terjadi di sini, orang salah ketika sujud tidak meletakkan perut jari kaki, tapi justru yang diletakkan adalah ujung jari kaki atau bahkan punggungnya. Ya, punggung jari kakinya. Tidak meletakkan perutnya tapi punggungnya, bahkan diangkat terkadang. Ini nggak sah, dan ini sering terjadi. Ya, ini sering terjadi. Karena itu harus 7. Lah 7 ini harus dalam keadaan bersama. Nah, ini nanti masuk di dalam syarat ketiga. Atau syarat terakhir nanti. Syarat terakhir harus tumaknina. Lah tumaknina itu bareng, semuanya berada di tempatnya masing-masing. Kalau satu ngangkat, misalnya satu ditaruh, satu garuk-garuk, terus ini ditaruh, yang ini garuk-garuk, ini belum dikatakan sujud. Harus 7 anggotanya mempel. Itu kalau memang lengkap. Nah, punya kaki, telapak kaki kanannya potong, ya sudah yang ada. Karena itu dalam hadis Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 tulang, 7 anggota maksudnya, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki. Tangannya hilang 1 dipotong, ya tinggal 1, ya sudah 1. Harus 7 anggota. Kemudian antakuna jabhatuhu maksyufatan, untuk dahi wajib terbuka. Ini nggak boleh ditutupi. Kopiahnya seperti ini. Nah, ini nggak sah ini sujudnya. Kenapa? Harus dahinya terbuka walaupun sedikit. Atau kopiahnya tebel seperti ini tapi tebel, sama aja dahinya nggak nempel.
Kalau luka gimana? Kalau lukanya merata baru boleh. Kalau memang nggak boleh perbannya dibuka, ya biarkan tertutup, pakai nggak apa-apa. Ini darurat namanya, sah sholatnya. Tapi kalau nggak apa boleh dibuka, ya wajib dibuka. Ini kalau sudah merata semua baru. Kalau hanya bagian tengah, ya miring. Yang penting bagian dahi ini harus diletakkan di tempat sujud, terbuka. Nggak boleh ada penutupnya. Kalau telapak tangan ini sunnah terbuka, nggak wajib dibuka, sunnah terbuka. Kalau lutut wajib tertutup. Loh, lutut kan bukan aurat ya, tapi kita nggak mungkin bisa nutup aurat kecuali nutup lutut. Karena itu lutut wajib tertutup. Telapak kaki bagi perempuan wajib tertutup, bagi laki-laki terbuka. Nah, kalau perempuan wajib tertutup, kalau terbuka auratnya terlihat nggak sah. Kalau laki-laki wajib terbuka. Atau perempuan itu nggak wajib tertutup, maksudnya antara ininya apa? Telapak perut jari kakinya itu nempel ke lantainya boleh, nggak tertutup. Penting auratnya tertutup. Tapi untuk nempel ke lantainya nggak wajib tertutup. Jadi kaos kaki kan gimana? Boleh, ya boleh. Laki-laki boleh, ya boleh. Nggak ada masalah. Bahkan kalau apa namanya saat musim dingin itu kan terkadang pakai khuf. Khuf itu terbuat dari kulit, boleh pakai sujud. Ya, boleh pakai sujud. Kemudian wattahamul birasi, kepalanya itu sedikit ditekan, bukan hanya sekedar nempel. Taruh dok, enggak, agak ditekan. Lah ditekan itu gimana? Gambarannya itu, misalkan kalau ditaruh di situ itu kapas ditaruh, itu kempes kapasnya. Nah ditaruh ya, sekiranya kalau ditaruh kapas itu kempes. Nah di situ dikatakan cukup. Terus gosok-gosok no, hati ireng. Ya, simahum fi wujumin atharis sujud. Bukan itu atharus sujud. Ya, atharus sujud itu nur cahaya yang diberikan oleh Allah di wajahnya karena ibadah. Itu yang dimaksud. Tapi bukan digosok-gosok no sampai ireng enggak. Ya sudah sujud, yang penting agak sedikit menekan. Ya, itu wajibnya. Wattahamul birasi itu yang ketiga. Yang keempat adamul huwi li ghairihi. Ini sama dengan di dalam apa namanya syarat i'tidal, syarat rukuk itu tidak, kalau i'tidal tidak mengangkat, kalau rukuk dan sujud tidak merunduk kecuali memang tujuannya untuk melakukan itu. Merunduk kenapa? Diuncali wong watu, dilempari orang batu, dia merunduk menghindari sekalian sujud, gak boleh. Jadi merunduknya memang tujuannya untuk sujud. Kemudian selanjutnya Allah yasjuda ala syai'in yataharrak biharakati. Ini juga rawan. Tidak sujud menggunakan sesuatu, beralas sesuatu yang gerak dengan pergerakannya dia. Seperti apa? Biasa orang pakai rida, serban. Lah serbannya lembreh dipakai sujud untuk dahinya, nggak boleh. Kalau tangan nggak apa-apa, dahi, ini nggak boleh pakai. Kenapa? Ini dia bergerak, serbannya juga bergerak. Cuma mas bagian kan, bagian nempel. Loh, kalau ada yang nempel nggak ada masalah. Ini semuanya tertutup dengan serbannya, ya harus dihindarkan dulu. Jadi harus sujud, ke tempat sujud itu dahinya tidak boleh membawa apapun yang bergerak dengan pergerakannya. Jadi tidak meletakkan di sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Adapun tangan nggak apa-apa. Iya, bawa sapu tangan misalnya dipakai, tidak apa-apa. Tapi kalau dahi harus benar-benar terbuka, tidak boleh sujud kecuali ke tempat sujud. Nggak boleh ada yang menghalangi antara dahi dengan sujud, sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya dia. Apalagi kopiah. Lebih parah kan ini. Iya. Ini sama, lebih parahnya daripada serban tadi. Ini juga rawan. Kemudian irtifa asafilihi ala a'alihi. Posisi bagian apa ini? Kalau orang mau lahiran itu di sempit, panggulnya itu posisinya di atas, kepala posisinya di bawah. Kadang kita nemui di masjidnya
anak tangganya itu ke barat. Ya. Dari timur ke barat, naiknya itu ke barat. Sholat di situ. Kepalanya di atas. Nah, ini nggak sah. Nungging gitu. Ya harus nungging. Jadi nempel nggak boleh. Seperti ini. Nggak sah. Kenapa? Datar. Harus nah, ininya di atas, nurun. Ini irtifa asafilihi ala aali. Kalau di lebih tinggi nggak sah. Atau jalannya itu naik, sujud seperti itu tidak boleh. Tapi kalau kebalik, jalannya turun, hati-hati gitu toh. Ngelundung nggak lucu. Iya. Tapi sah gitu loh. Kalau seperti itu nggak masalah, sah. Karena irtifa asafilihi ala aalihi. Bagian panggulnya itu lebih tinggi daripada bagian kepala. Nggak boleh sejajar, nggak boleh lebih tinggi. Harus kemudian harus tumak nina. Ya, harus tumak nina. Nah, ditambahkan tumak ninanya itu harus yakin. Apalagi aku tumak nina apa dulu, nggak boleh. Asal soalnya. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, tumak ninanya sudah tumak nina apa belum, berarti al asal adalah belum. Hukum aslinya belum. Kalau dia sudah yakin, nah baru aman. Nah, tumak nina seperti kemarin pembahasan, meletakkan seluruh anggota tubuh berhenti di tempatnya masing-masing dengan ukuran subhanallah. Adapun sunnahnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sunnahnya 3 kali, afdalnya 3 kali. Kalau memang sholat berjamaah jadi imam, kalau memang sholat sendiri boleh dipanjangkan. Kan ada tambahan doa seperti yang disebutkan di dalam kitab Busyrul Karim. Mungkin sampai di situ, barangkali ada yang perlu dibahas atau dipertanyakan. Kalau yang menjadi mengganjal di sini itu ada 3, Ustaz. Yang pertama tentang membuka dahi. Dan biasanya kan kalau rambutnya panjang atau yang depan tok yang panjang kan biasanya kalau kita mau sujud kita mengibaskan rambut dulu. Kemudian semuanya ada 1 atau mungkin 3 helai saja itu tetap sah. Yang penting kan dahinya itu, kulit dahinya ini mengenai ke tempat sujud. Kalaupun tertutup sebagian, yang sebagian itu yang lainnya itu kena, tidak ada masalah. Yang penting itu ada, walaupun sedikit. Seluruh tertutup, tinggal tengah tok buka misalnya. Kena, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu semuanya tertutup. Makanya kan tadi saya bilang, misalkan sakitnya di tengah atau di samping ini, miring gini, nggak apa-apa. Jadi pokoknya ada dari bagian dahi ini yang langsung sujud ke tempat sujud. Nah, kalau diberseni dulu, hati-hati gerakannya. Ada di dalam pembahasan membatalkan sholat itu ada 3 gerakan. Lah 3 gerakan itu membatalkan sholat. Nah, karena itu disunahkan pakai kofiah. Pakai kofiah duduk di kayak gaul-gaulan, dinginin rambutnya kayak ngarep miring, enggak. Ditarik justru biar terbuka. Nah, rata-rata kan umat Islam itu rada budak apa gara-gara rambutnya ditarik karo kopiahe. Seperti jenengan ini. Jangan dibuka di sini. Kemudian yang kedua ini tentang posisi tangan. Kadang ada yang ditaruh, tidak diangkat sikunya ini. Lain khususnya yang tua-tua ini. Ya, kalau laki-laki sunnahnya itu dibuka. Adapun masalah ininya itu sunnah. Yang penting posisinya itu bagian panggul lebih tinggi dari bagian kepala. Mau tangannya seperti ini, taruh seperti ini, nggak ada masalah. Cuma Nabi memakruhkan kalau posisinya itu seperti anjing, ditempelkan. Nah itu makruh, ya makruh. Itu seperti anjing, nggak diajarkan oleh Nabi, diangkat sunahnya. Tapi jangan dilebar-lebarkan, apalagi kalau berjamaah ganggu makmum yang lain, haram hukumnya. Sahnya sah tapi haram, mengganggu yang lain. Sampai yang lainnya miring-miring gara-gara dia, jangan. Nah, sekedarnya aja. Kalau memang pas rapet ya sebisanya. Adapun perempuan diletakkan di area bagian tubuhnya, ya, untuk perempuan. Perempuan ditutup lagi dilebarkan. Dilebarkan. Lalu disejajarkan ini, sejajar dengan pundaknya. Jadi bagian tangan ini kadang orang ya itu nggak ada masalah, untuk kesannya sah. Ya orang misalkan seperti ini sujud sah, seperti ini sah. Tapi sunnahnya di sini. Jadi sejajar dengan pundaknya.
Itu peletakannya. Seperti ini boleh. Boleh semuanya. Pokoknya telapak tangan ini diletakkan ke tempat sholatnya dia. Sunnahnya, afdolnya sejajar. Seperti takbir. Ya, sejajar dengan ini, dengan telinga. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang sering ini ya tentang kalau istilah bahasa Spanyol itu gedruk gitu di belakang gitu. Ya, itu jadi adat seperti adat kayak kewajiban gitu ya. Gitu. Nah, kalau ada 3 gerakan yang membatalkan sholat. Kalau nggak ada 3 gerakan apa? Yang penting itu sudah apa namanya? Nah, yang sering terjadi itu kan seperti tadi saya bahas ini. Kadang orang gini, Dok. Kadang gini. Ini saat sujud nggak sah. Harus seperti ini. Afdolnya jari-jarinya itu ditekuk mengarah ke kiblat. Semua jari apa? Semua jarinya mengarah ke kiblat. Ya sebisa mungkin. Memang bengkong katanya dilurus-lurus apa betul. Iya. Nah, semua jarinya itu diusahakan mengarah ke kiblat. Jadi ditekuk, bukan hanya sekedar nempel tapi ditekuk mengarah ke kiblat. Ini yang afdol. Bahkan itu nanti berlaku pada duduk di antara 2 sujud. Ya, posisinya seperti ini nanti. Tanpa mengangkat loh. Hanya kaki kiri saja yang diangkat nantinya. Untuk perpindahannya. Jadi apa memang harus perlu untuk maaf diginikan? Oh enggak ada. Kalau bisa malah tanpa pergerakan. Kurangi pergerakan yang tidak perlu. Jadi posisi dari berdiri. Kita dari berdiri untuk sujud. Allah, loh, nggak berubah sama sekali. Loh, nggak ada pergerakan sama sekali. Dari berdiri nggak ada pergerakan. Loh, tidak ada pergerakan di jari kayak gitu. Kemudian setelah duduk misalkan, lah duduk ini angkat yang kiri saja, loh. Karena nggak berubah. Sujud lagi nggak berubah, hanya kiri toh yang gerak. Seperti itu. Kalau banyak gerakan justru itu rawan dalam membatalkan sholat. Kalau memang tidak ada 3 gerakan, tidak batal sholatnya. Tapi kalau ada 3 gerakan, itu yang batal. Karena itu bukan termasuk gerakan yang dianjurkan dalam sholat. Dulu kita bahas tentang takbiratul ihram, ketika ada pergerakan lebih, sebagian ulama mengatakan batal. Angkat tangan, kan sunnah. Iya. Kepalanya goyang, ini sebagian pendapat membatalkan sholat. Itu yang 2 padahal gerakan sunnah. Nah, apalagi kalau itu nggak ada gerakan sunnah sama sekali, kan tambah resiko. Nah, kalau digedruk, nah ini berarti kan ada beberapa gerakan. Biar mantep untuk perutnya nempel jempolannya itu. Seperti saya contohkan apa kurang mantap? Kan sudah nekuk. Bukan perut-perut tulang-tulangnya nempel. Nah, di dalam rukun sholat ini kekhususiaan dan juga sekali lagi pelajaran untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah dilakukan 2 kali. Coba kita perhatikan, Fatihah dalam 1 rakaat sekali, rukuk dalam 1 rakaat sekali, iktidal sekali, duduk di antara 2 sujud sekali. Hanya sujud yang berlaku 2 kali. Ya, hanya sujud yang berlaku 2 kali dalam 1 rakaat. Ini juga menandakan bahwa kita ini harus banyak-banyak merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di hadapan manusia ya. Kalau di hadapan manusia itu hanya batasan kita tawadhu, menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita. Bukan menjatuhkan martabat kita di hadapan mereka. Tapi kalau di hadapan Allah, jatuhkan martabat kita di hadapan Allah. Meskipun orang tua atau orang yang sangat mulia, semulia-mulianya siapapun di hadapan selain Allah, kita nggak boleh menjatuhkan martabat kita. Menghormati mereka, meyakini mereka lebih baik daripada kita itu wajib. Tapi kalau menjatuhkan martabat tidak, walaupun orang tua. Dengan kita membantu orang tua, apakah itu menjatuhkan martabat? terkadang kan ada ungkapan luapan kebahagiaan dari seorang anak, mungkin lulus apa, polisi, tentara, atau sampai sujud di hadapan orang tua. Nah, gini, masalah sujud tidak boleh. Kalau mencium kaki boleh.
Ya, mencium kakinya mereka boleh. Kalau sujud itu tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, lau amartu ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ata an yasjuda ala zaujiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang aku memerintahkan sujud seseorang kepada yang lain, bentuk penghormatannya sampai sujud. Ya, pengagungannya sampai sujud. Kalau memang saya memerintahkan, saya akan perintahkan seorang istri kepada suaminya. Tidak ada anak ke orang tuanya, enggak ada. Nabi kalau memang memerintahkan seorang istri kepada suaminya, itu kalau memerintahkan, tapi tidak diperintahkan oleh Nabi. Karena sujud itu adalah to'ah. Bahkan ada sebagian ulama itu menyatakan sujud tanpa ada tujuan apapun haram hukumnya. Jadi kita nggak sujud kepada siapa-siapa, tapi sujud gitu aja, tanpa ada tujuan apa-apa, haram. Karena itu sujud syukur ada syaratnya. Sujud sahwi, sujud tilawah ada syaratnya. Enggak semua orang moro-moro sujud. Ya, ngegulno sujud. Ada apa? Kemudian terbuka auratnya. Biar terlihat seperti taat. Nah, itu kadang-kadang kan taat itu kalau nggak dibarengi dengan ilmu, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kayak Masya Allah. Kayak Masya Allah, padahal naudzubillah. Oh, gitu ya. Karena itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, itu tadi Masya Allah sungguh banyak di antara penjelasan mulai dari bagaimana syarat-syarat daripada biar sah sujud yang kita kerjakan. Kemudian ada beberapa kebiasaan yang mungkin menyalahi aturan atau yang kita anggap itu adalah kesunahan padahal bukan. Jadi dari penjelasan beliau mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan sehingga nantinya sujud yang kita kerjakan bisa menunjang kesahan dari sholat kita. Sudah cukup. Sudah. Baik, dengan berakhirnya penjelasan mengenai sujud daripada sujud sahwi, sujud syukur tadi, maka berakhir pula perjumpaan sujud tilawah ya, sujud tilawah dan juga beberapa penjelasan lain. Maka berakhir pula pertemuan atau kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa sudah beliau jelaskan secara panjang lebar bisa kita serap, mungkin bisa diulang-ulang nanti videonya agar lebih paham. Tentunya jangan ditonton sendiri, Anda bisa bagikan kepada mungkin orang tua atau mungkin kepada saudara yang tentunya juga mendambakan agar ibadah yang kita kerjakan ini tergolong sah dan tentunya sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah diajarkan oleh para ulama, tentunya bersambung langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah dibagikan dan juga waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Mudah-mudahan apa yang panjenengan jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan keberkahan baik dari usia, ilmu dan segala yang Ustaz kerjakan dan keluarga di rumah serta kerabat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk para pemirsa, terima kasih sudah menyimak mulai dari awal hingga akhir program Kantin Habaib pada kesempatan kali ini dan pantau terus perkembangan YouTube Majelis Al Ibadat yang insya Allah akan menyuguhkan berbagai kemanfaatan khususnya yang berhubungan dengan ibadah kita sehari-hari. Waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Hada minni wa alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.